Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda, semester 3, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E2010771, merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview pertemuan keempat mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pertemuan keempat kemarin membahas tentang bab 3, yaitu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia yang berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto, pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WPSNI berubah menjadi KUHP. Yang kedua, alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama, ada alasan politis. Hal ini karena masih digunakannya KUHP warisan kolonial Belanda, yang otomatis bisa kita pikirkan secara tidak langsung, Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda. Yang kedua, ada alasan sosiologis. Hal ini karena dalam KUHP warisan Belanda masih ditemukan beberapa nilai-nilai atau kebudayaan atau agama di Indonesia yang masih belum diatur di dalam KUHP. Yang ketiga, ada alasan praktis. Hal ini karena masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak menguasai bahasa Belanda secara keseluruhan. Karena itu, sudah selayaknya Indonesia membuat atau mempunyai KUHP sendiri dengan teks berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir ada alasan adiktif, yaitu sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas yang nilainya universal secara internasional dan memasukkannya ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Kemudian yang ketiga, ada cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, yaitu suatu proses di mana perbuatan yang tadinya tidak dapat dipidana menjadi dapat dipidana. Yang kedua, proses di mana perbuatan atau suatu perubahan yang asalnya bisa dipidana menjadi tidak dapat dipidana. Ini dinamakan dekriminalisasi. Dan yang ketiga ada rekriminalisasi, yakni gabungan dari kriminalisasi dan dekriminalisasi, atau proses yang tadinya dapat dipidana menjadi tidak dapat dipidana. Kemudian karena perkembangan zaman, perbuatan tersebut dapat dipidana kembali. Dan yang keempat ada depenalisasi. Nah, depenalisasi ini suatu proses di mana tadinya perbuatan dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidana itu dapat hilang atau diganti dengan sanksi lainnya. Dan yang terakhir ada mitigating, yaitu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi yang berat berubah menjadi sanksi yang ringan. Kemudian yang keempat ada metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi, yang kedua ada evolusionis, yang kedua ada kompromis, dan yang ketiga global. Kemudian pada pertemuan keempat kemarin, kita semua diberi tugas untuk menganalisis RUU KUHP dan KUHP. Yang pertama, ada penghapusan kejahatan pelanggaran. Nah, menurut Profesor Tuti ini mengatakan bahwa KUHP mengatur kejahatan dan pelanggaran dalam buku 2 dan buku 3. Nah, buku 2 KUHP mengatur tentang kejahatan yang terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. Kemudian, buku 3 KUHP mengatur tentang pelanggaran, meliputi 9 bab dan 81 pasal. Tetapi RUU KUHP tidak membedakan dua kategori tersebut, sehingga hanya ada dua buku KUHP, yakni buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Dan yang kedua ada pidana mati. Pada prinsipnya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Kemudian, berdasarkan KUHP pasal 10, pidana terdiri atas bagian A. Ada pidana pokok yang terdiri dari 1 pidana mati, 2 pidana penjara, 3 pidana kurungan, 4 pidana denda, 5 pidana tutupan,
Dan poin B ada pidana tambahan dari 1. Pencabutan hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, dan ketiga pengumuman putusan hakim. Kemudian berdasarkan RUU KUHP pasal 66 ayat 1, pidana pokok terdiri atas A. Pidana penjara, B. Pidana tutupan, C. Pidana pengawasan, D. Pidana denda, dan E. Pidana kerja sosial. Kemudian pada ayat 2 urutan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menentukan berat ringannya pidana. Pasal 67 berbunyi, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif. Kemudian berpasal 89 berbunyi, pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dalam KUHP sangat jelas dicantumkan bahwa pidana merupakan salah satu pidana pokok. Namun dalam RUU KUHP, pidana mati merupakan alternatif sebagai upaya terakhir. Hal ini menunjukkan perbedaan ayat yang sangat signifikan, seperti dalam pasal 37 tentang aborsi, yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, tidak dengan izin perempuan itu dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun, dan ayat 2, karena perbuatan itu perempuan itu mati dapat dihukum pidana penjara paling lama atau selama-lamanya 15 tahun. Serta pada pasal 470 tentang aborsi di dalam RUU KUHP berbunyi setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana penjara paling lama 5 tahun. Pada pasal aborsi RUU KUHP ini dalam rangka meluruskan paradigma berpikir kita, yang pertama, pasal aborsi RUU KUHP terdapat pada pasal 469, 470, dan 471. Pasal tersebut merupakan pasal yang sama dan tetap dipertahankan dari pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP lama, serta Undang-Undang Kesehatan. Yang kedua, perubahan pada pasal tersebut terletak pada ancaman tentang sanksi pidana yang lebih rendah daripada sebelumnya. Oleh karena itu, penyebutan kriminalisasi tidak lagi tepat disematkan kepada perempuan terhadap korban pemerkosaan yang mengaborsi kandungannya. Mengingat bahwa pasal ini hanyalah pasal lama yang masih dipertahankan, kemudian hal ini bukanlah merupakan pengaturan yang baru. Mengenai hal tersebut, para menteri memberikan tanggapan yang menyatakan bahwa yang pertama, pemerintah menyatakan melakukan kodifikasi dalam RUU KUHP, namun ketentuan mengenai kriminalisasi di aborsi masih diatur terpisah, entah itu dalam KUHP, entah dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Hal ini tidak menjamin kepastian hukum. Kemudian, pemerintah perlu membahas kembali untuk menghindari ketidakpastian hukum tersebut. Dan yang kedua, ada pengecualian aborsi terhadap perempuan korban pemerkosaan atas indikasi medis dalam RUU KUHP hanya kepada dokter, dan bukan terhadap perempuan yang melakukan aborsi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.